dan seluruh panitia beserta seluruh peserta yang hadir secara daring pada kesempatan siang hari ini. Yang saya lihat ini jumlahnya kurang lebih 49 orang. Eh, apakah suara saya terdengar, Pak? Mohon izin. Terdengar, Bu, terdengar. Dengar, Bu. Jelas ya, Pak ya? Jelas. Ya, baik, Pak. Eh, Kami diminta mengisi kegiatan ini dengan menyampaikan informasi tentang pencegahan bahaya narkoba di lingkungan kita masing-masing. Eh, Tadi sudah diperkenalkan moderator, nama saya Dina Fitriana Lubis. Bapak Ibu, saya bertugas di BNN Provinsi Riau pada bidang P2M atau pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi saya, tadi sama-sama sudah kita saksikan film pendek terkait uh, bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, dari film tadi, mungkin ada dari peserta yang ingin menanggapi. Saya beri kesempatan kepada satu dua orang mungkin yang ingin menanggapi film yang sudah kita tayangkan selama 7 menit tadi, Bapak Ibu. Saya persilahkan, mungkin ada yang ini bisa raise hand. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi dari video film pendek tadi yang sudah diputarkan, silakan seperti yang dibicarakan oleh Ibu Ina, silakan langsung hidupkan saja mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, apa ada yang ingin menanggapi? Kalau kita lihat kisah di film pendek tadi tentang sebuah keluarga di mana memiliki satu orang anak atau anak tunggal yang bernama Angga yang awalnya ya awalnya ditawari teman secara gratis, kemudian sampai kepada overdosis dilarikan ke rumah sakit Bapak Ibu. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi dari film pendek tadi? Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan Bapak Ibu? Atau mungkin saya yang mengajukan pertanyaan. Kira-kira faktor apa saja yang menurut Bapak Ibu sekalian ya yang dapat mempengaruhi Angga sehingga dia menyalahgunakan narkoba? Nah, mungkin itu pertanyaannya ya. Ada yang bisa menjawab Pak sebelum masuk ke materi? Ayo teman-teman peserta webinar. Ayo, ini interaktif ya Pak, Bapak Ibu. Jadi kita dialog aja di sini. Saya bukan bermaksud menggurui, tapi kita mungkin jenisnya apa ini Pak ya? Sharing informasi kali Pak ya, Pak Moderator ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah tidak ada? Baik Pak. Pak Ibu ada tuh Bu di kolom chat. Oh, ada di kolom chat ya. Iya, Bapak Safrizal mau menanggapi juga Pak? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Saya kebetulan baru masuk Zoom Pak Moderator, jadi nggak sempat nonton filmnya tadi. Ah, Lanjut ya. pada kawan-kawan yang sudah menyimak
barangkali kan bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan ataupun apa cerita dalam film pendek itu tadi. Saya kebetulan baru masuk, Bu, mohon maaf. Iya, iya, tak apa Pak. Ya, jadi eh, Mohon izin Bu, ini Bu ada nih namanya Fujisa Ananda nih Bu dari kolom komentar ya dia silakan, silakan, langsung saja. Boleh, ya silakan saya bacakan menanggapi. saja ya Bu ya. Ya, Beliau menanggapi nih Bu, sebagai orang tua saya punya kekhawatiran anak saya terjerumus ke hal-hal negatif. Kita tidak pernah tahu pergaulan di luar sana, rasanya di rumah diperhatikan, mungkin ikut ini bisa dapat kiat-kiat bagaimana memiliki keluarga. Ini tanggapannya Bu terkait eh, pribadi mungkin Bu ya. Bagaimana cara dia ya. khawatir terhadap anaknya Bu. Mana Bu tanggapannya Bu? Nah, oke. Ya, benar sekali, Bu. Ya, tadi yang sama-sama kita saksikan itu sebahagian besar ceritanya tentang keluarga, di mana salah seorang anaknya, ya, anaknya terkontaminasi atau mendapat pengaruh buruk dari teman sebayanya, dari lingkungannya. Ya, Bapak Ibu. Mungkin dari film tadi sedikit bisa saya jelaskan sebelum saya masuk ke materi. Ada 4 faktor ya yang bisa menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Ya, mungkin kalau saya jelaskan narkoba itu apa, jenisnya apa, Bapak Ibu mudah lah ya searching, googling. Saya kira sekarang mudah bisa mengakses itu, gitu kan? Tapi yang perlu kita pahami bersama, pertama, faktor yang bisa menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Eh, Faktor pertamanya, Bapak Ibu, adalah faktor diri sendiri. Nah, faktor diri sendiri ini, ya, yang kita lihat pada sosok Angga tadi, faktor diri sendiri ini tidak akan ada yang bisa membantu selain diri kita dan Tuhan. Nah, tidak akan ada yang bisa menolong ya, Bapak Ibu, selain diri kita dan Tuhan. Untuk bisa memiliki ketahanan diri yang baik terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, tentunya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, untuk faktor diri sendiri, saya ngecap nih misalnya, dari saat ini mungkin sampai 2 jam, bahkan sore nanti gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki komitmen yang baik, memiliki komitmen diri yang baik terhadap ya, apa menolak terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, maka nggak ada gunanya. Gitu. Jadi memang satu-satunya cara hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang bisa menolong itu, menolong diri sendiri adalah komitmen kita, gitu ya. Eh, Diri sendiri dan Tuhan. Caranya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tingkatkan iman dan takwa, mulai taat beribadah, begitu. Ya, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat dari film tadi, faktor kedua adalah faktor keluarga. Jadi, seorang anak lahir di sebuah keluarga itu seperti kertas putih, Bapak Ibu. Tergantung dari nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya atau bahkan keluarganya, ya. Sejak dia kecil atau bahkan sejak dalam kandungan. Kalau kita yang Muslim ini, yang beragama Islam, biasanya kan pada saat mengandung, seorang ibu tuh biasanya dia kepengen anaknya cantik dan solehah seperti Siti Maryam misalnya ya. Dia membacakan surat Maryam itu pada saat mengandung. Misalnya seperti itu Ibu ya. Ternyata ya pendidikan kepada janin sejak dalam kandungan Ibu kan nah, memberi ini berpengaruh terhadap eh, tumbuh kembang karakter dan perilakunya. Nah, coba searching deh, coba googling. Bapak Ibu bisa temui itu.
Ternyata anak yang sejak dalam kandungan sudah biasa diperdengarkan dengan ayat suci Al-Quran, ternyata pada saat dia dewasa, dia lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, jadi tergantung dari nilai-nilai apa yang eh, kita tanamkan sejak dia kecil. Misalnya di rumah punya kebiasaan makan malam bersama satu meja dengan ayah dan ibu, tetap misalnya. Kemudian atau di rumah terbiasa ada ibadah atau sholat bersama, sholat berjamaah yang diimami ayah misalnya. Ini kan nilai-nilai kebaikan ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita lestarikan di rumah sehingga anak itu merasa nyaman Bapak Ibu. Mohon maaf, eh, sebahagian besar dari pecandu narkoba berasal dari keluarga yang broken. Jadi sebahagiannya itu berasal dari keluarga yang broken. Biasanya ya pengakuannya itu dia melihat pemandangan di rumah itu orang tuanya bertengkar mungkin setiap hari ya Bapak Ibu sehingga dia lebih nyaman di luar. Kebetulan cerita dapat teman yang salah gitu ya Bapak Ibu sehingga akhirnya terjerumus. Nah, jadi peran keluarga ini penting. Kak, tidak ada anak itu tumbuh hanya menjadi dua karakter. Kalau tidak positif ya negatif. Tidak ada karakter agak positif dan karakter agak negatif nggak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya positif dan negatif. Maka tergantung dari nilai-nilai apa yang kita tanamkan sejak dia kecil. Eh, Kemudian yang ketiga yang kita bisa saksikan tadi pada film, Angga mendapat pengaruh itu di lingkungan. Jadi ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor ini menjadi sangat besar pengaruhnya Bapak Ibu. Apabila faktor pertama dan kedua tidak berjalan dengan baik. Jadi faktor diri sendirinya tidak punya ketahanan, kemudian keluarganya juga apa ya, tidak menjadi tempat yang nyaman bagi dia untuk bisa bernaung gitu. Maka pada saat dia berada di lingkungan, nah dia akan mudah terpengaruh. Tapi apabila faktor pertama dan kedua ini bisa dia dapatkan dengan baik, ya, biasanya pada saat dia berada di lingkungan, dia tidak terlalu mudah terpengaruh. Ya, bisa menjadi besar faktor lingkungan ini pengaruhnya apabila itu tadi Bapak Ibu, ya, itu. Mungkin saya sedikit ceritakan pengalaman saya. Jadi saya dulu bertugas di BNN Kabupaten Langkat. Waktu itu saya sebagai kepala seksi 2011 kalau saya nggak salah apa 2012 ya, saya lupa. Saya sebagai kepala seksi eh, pemberdayaan masyarakat. Kebetulan waktu itu bidang rehabilitasi itu berada di bawah seksi pemberdayaan masyarakat. Tiba-tiba suatu hari, Bapak Ibu, ada seorang anak yang usianya belum 18 tahun ya. Dengan ciri-ciri mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Dengan ciri-ciri rambutnya gondrong, kemudian tidak pakai baju. Jadi tulangnya itu kelihatan Bapak Ibu saking kurusnya, bahunya sedikit naik ya, sedikit naik bahunya. Kemudian cuma pakai boxer. Bapak Ibu mungkin tahu ya, boxer celana tidur itu celana pendek. Kepalanya diikat pakai kacu pramuka. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bisa bayangkan ya, anak ini kondisinya masuk ke kantor, datang ke BNN Kabupaten Langkat waktu itu dipapah, dibopong oleh ibunya. Dan ada salah satu, mungkin omnya ya, adik ibu atau, tapi ada satu lagi, bopong oleh dua orang, ya dipapah ke ruangan saya. Kondisinya sudah sampai seperti itu. Dan 2 menit sekali, ya,
Ya, maksud saya dalam tidak waktu yang lama gitu jedanya, dia sudah seperti ini Bapak Ibu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lihat Bu, lihat Mak, Mak, itu hitam di balik pintu. Itu hitam dia datang Mak, dia datang Mak. Mak sembunyi di bawah kolong meja. Ya, si anak ini. Ini sudah halusinasi Ibu, Bapak ya. Kondisinya sudah sampai separah itu. Ibunya menangis, pegang tangan saya. Bu, tolong eh, selamatkan anak saya. Bu, tolong sembuhkan anak saya. Nah, itu bahasa ibunya ke saya waktu itu. Jadi spontan ya. Saya sebenarnya melihat anak ini sepertinya ciri-cirinya sudah dual diagnosa. Gitu. Selain pecandu, dia juga sudah skizofrenia. Kalau saya ngelihat sepintas gitu ya. Tapi kan untuk memastikannya, saya harus panggil dokter. Saya panggil dokter, saya panggil psikolog pada saat itu. Lalu kami cek urinnya, Bapak Ibu. Mohon maaf, positif 3 parameter. Jadi, metamfetamin, amfetamin, dan THC, tiga-tiganya positif. Ya, jadi dia pakai ekstasi, sabu, dan ganja sekaligus. Ya, Bapak Ibu. Kemudian si anak ini eh, dicek oleh psikolog, ditarik ke depan. Misalnya, cita-citamu apa? Biasanya begitu ya. Psikolog itu kalau nge-assessment kan dia ngecek-nya itu dia tarik dulu ke belakang mundur. Misalnya, kamu lahir di mana? Kamu anak siapa misalnya. Ya, dia bisa jawab atau enggak. Kemudian ditarik lagi ke depan. Cita-citamu apa? Misalnya demikian ya Bapak Ibu ya. Ternyata psikolognya nyampaikan ke saya, Bu, katanya. Nggak usah kan kita tanya ke belakang atau ke depan ya, Bu. Saya tanya namanya saja dia sudah nggak bisa jawab. Jadi ditanya namanya juga dia udah nggak ingat namanya siapa. Waktu itu saya langsung, waduh, kenapa bisa jadi seperti ini gitu ya? Maksudnya, kenapa sudah seperti ini baru dibawa ke BNN? Kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya mikirnya, anak pakai narkoba, dia nggak serta-merta Bapak Ibu langsung mengalami perubahan sedrastis itu. Itu pasti ada tahapannya ya. Jadi saya mikirnya kemana saja ibunya ini ya pada saat dia mulai pakai narkoba ya. Kalau kita lihatlah anak kita di rumah ada sedikit saja perubahan, kita pasti paham ya, kita pasti tahu ya Bapak Ibu ya, kalau bonding kita baik dengan anak gitu. Jadi saya mikirnya ini kenapa orang tua sudah sampai kondisinya seperti ini baru dibawa ke saya. Gitu. Jadi setelah itu saya sampaikan ke orang tuanya, saya bingung, speechless ya, Bapak Ibu, saya nggak tahu mau bilang apa, saya cuma bilang, mohon maaf Ibu, anak Ibu sudah dual diagnosa, jadi nanti mungkin bisa kami rujuk ke rumah sakit jiwa, ya, karena sudah tidak bisa ditangani di pusat rehabilitasi, sudah terlambat maksud saya. Tapi nggak demikian ya saya sampaikan. Saya cuma bilang kepada ibunya, Ibu, kapan terakhir kali ibu peluk dia? Wah, mungkin meraung-raung si ibu seperti penyesalan yang luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Kapan terakhir kali ibu pangku kepalanya, lalu ibu belai rambutnya kapan? Saya bilang. Kemudian saya tanya lagi, kapan terakhir kali ibu ajak dia sholat? Saya bilang. Ibunya nggak bisa menjawab, saking luar biasa ya menangis gitu, menyesali Bapak Ibu. Jadi eh, itu maksud saya perlu sampaikan ini ya, saya pernah punya pengalaman demikian ya. Saya nggak ingin ini bisa terjadi ke kita gitu Bapak Ibu. Kebetulan saya di rumah juga punya anak yang sedang usianya sama persis dengan cerita saya ini gitu. Jadi apa ya? Kepengennya eh, keluarga itu bisa menjadi tempat yang nyaman ya bagi anak untuk curhat mungkin
untuk bisa mengadu, bisa bernaung. Nah, demikian Bapak Ibu ya, sehingga pada saat dia ketemu lingkungan, pada saat dia mulai sekolah, dia mulai bergaul, dia tidak akan mudah terpengaruh. Itu uh, maksud saya menceritakan ini. Kemudian yang motifnya ya, dengan dijebak ya. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan terkait penayangan film pendek tadi sebagai tambahan ya informasi bagi kita. Itu ada 4 faktor ternyata yang bisa menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Lanjut Pak, slide-nya kita masuk ke materi. Saya singkat-singkat aja ya, yang perlu aja saya sampaikan. Wah, ini kita dikasih pantun. Kita lewat atau baca nih Bapak Ibu? Saya dikasih waktu berapa menit Pak Moderator? Boleh Bu, dilanjutkan saja Bu. Nanti saya kasih tahu kalau misalnya tidak Oke, lagi. ya kalau gitu next ya. Pantunnya kita next dulu hari ini. Ah, berbicara tentang narkotika, ya tentunya landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, Bapak Ibu yang hadir secara virtual hari ini, adakah yang sudah pernah membaca Undang-Undang Narkotika? Belum. Ada atau belum? Belum ya. Belum Belum Bu, mungkin Pak belum. ya. Iya. Jadi kalau kita cermati dalam undang-undang ini kita langsung saja fokus ke pasal 104 sampai dengan 108. Bapak Ibu. Di sana disebutkan bahwa kita semua sebagai elemen masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa berperan aktif dalam pelaksanaan P4GN. Ada yang tahu nggak P4GN itu singkatan dari apa, Pak? Nggak tahu Bu. Ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi dalam Undang-Undang Narkotika pasal 104 sampai dengan 108 itu diatur, Pak, bahwa kita sebagai elemen masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Nah, jadi jelas ya Pak dasar hukumnya. Silahkan Pak diperbolehkan untuk bisa melaksanakan P4GN. Tentunya sesuai kapasitas kita masing-masing, ya Pak. Kemudian yang kedua, peraturan presiden tentang BNN ini Pak. Nah, tentang BNN. Saya rasanya nggak, saya perlu ya, sedikit ya, saya cerita tentang berdirinya BNN ini. Sedikit saja, singkat saja. Dulu, ya sebelum tahun 2002 itu, bentuknya masih badan koordinasi. Jadi, BNN itu diusung oleh beberapa kementerian lembaga termasuk TNI Polri pada saat itu, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial yang terkait ya Bapak Ibu. Jadi pada saat itu bentuknya baru eh, dan koordinasi. Namun seiring berjalannya waktu ya ternyata permasalahan narkotika ini di Indonesia semakin masif. Maka dipandang perlu membentuk satu lembaga khusus ya. Waktu itu mulai dirasakan kewalahan ya. Polri mungkin melakukan penindakan ya sudah semakin semakin masif peredarannya gitu Bapak Ibu. Nah, ternyata ada sebuah penelitian yang eh, menyatakan bahwa menyelesaikan permasalahan narkoba itu tidak efektif apabila hanya dilakukan dari
dari aspek penindakannya saja atau bandar narkoba dan apa pengedarnya saja yang ditangkap, ya, barang buktinya saja yang dimusnahkan, gitu kan. Tidak apa sementara tidak dibarengi dengan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasinya. Jadi pencegahan, rehabilitasi dan penindakan itu sesuai penelitian harus berjalan sama tajam supaya yang belum terkontaminasi bisa dapat edukasi, dicegah ya Bapak Ibu, yang sudah terlanjur menggunakan bisa dipulihkan gitu sehingga fungsi sosialnya bisa kembali baik dan bisa menekan angka permintaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan penindakan atau pemberantasannya. Itu harus gencar dilakukan. Kalau berjalan sama tajamnya, pekerjaannya jadi mungkin lebih mudah dan lebih ringan. Sehingga disimpulkanlah perlu dibentuk sebuah badan yang bisa menyelenggarakan itu secara komprehensif. Nah, disusunlah undang-undangnya. Maka dibentuklah BNN. Demikian ya Bapak Ibu. Itu sejarah singkatnya saja. Kemudian ada Permendagri, ini percepatan ya pelaksanaan P4GN di wilayah. Tentunya pemerintah daerah baik provinsi sampai kepada pemerintahan paling kecil di kelurahan atau desa. Jadi Permendagri ini menuliskan tentang wajib memfasilitasi kegiatan P4GN. Mungkin salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh PMI ya pada hari ini. Penyuluhan bahaya narkoba ya, terkait dengan fasilitasi P4GN. Nah, untuk di Provinsi Riau sendiri kita sudah punya perdanya Bapak Ibu. Jadi sudah ada Perda nomor 20 tahun 2018 tentang fasilitasi P4GN. Kemudian sudah dikuatkan lagi dengan Pergubnya nomor 33 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan perdanya. Jadi secara spesifik dicantumkan di dalam Pergub bagaimana juknisnya ya, juknis pelaksanaan perda. Kemudian sudah pula dibentuk tim terpadu P4GN dengan SK Gubernur. Jadi dasar hukumnya kita lengkap ya Bapak Ibu di Provinsi Riau untuk bisa melaksanakan P4GN baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat. Lanjut slide-nya. Next Pak, slide-nya ya. Nah, Bapak Presiden Prabowo dalam visinya, beliau punya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi apa Bapak Ibu yang diramalkan atau diperkirakan akan terjadi di 2045 itu? Ada yang tahu Pak, Bu? Kenapa 2045? Ada apa di 2045 Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi diperkirakan di tahun 2045 itu kita dapat bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Di mana 70% dari penduduk ya, dari penduduk Indonesia berada pada usia muda, berada pada usia produktif, Bapak Ibu. Bayangkan ya, seandainya 2045 itu berapa tahun lagi ya? 20 tahun lagi bukan? 2045 itu 20 tahun lagi. Jadi diperkirakan yang akan menjadi pengganti kita Pak di 2045 itu memegang estafet kepemimpinan di negeri ini di 2045 itu diperkirakan sekarang usianya sekitar 20
atau 18 sampai dengan 25 tahun. Ya, Bapak Ibu. Bayangkan seandainya ya pada saat sekarang generasi muda kita usia 18 sampai dengan 25 tahun ini sudah terkontaminasi narkoba. Mungkinkah Indonesia emas yang menjadi cita-cita kita ini akan tercapai? Ya, saya rasa jadi kecil kemungkinan ya Bapak Ibu. Tapi kita nggak boleh pesimis ya, harus tetap optimis gitu. Makanya saya mengajak Bapak Ibu semua yang hadir pada kegiatan hari ini untuk tidak apatis ya, untuk mulai peduli. Jangan-jangan kita adalah generasi terakhir nih yang sadar kalau narkoba itu berbahaya. Kita nggak tahu nih nasib anak cucu kita nanti. Maka mulai Pak, sekecil apapun peran kita ya, kalau kita semua bergerak pasti menjadi sebuah kekuatan yang besar Pak untuk bisa menyelamatkan anak cucu kita dari bahaya narkoba. Ya, ada bonus demografi 2045 Bapak Ibu. Kemudian asta cita beliau poin ke-7 itu menyebutkan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, korupsi, judi dan penyelundupan. Kemudian ada program prioritas ke-6 disebutkan ada 17 program prioritas beliau Bapak Ibu. Di yang ke-6, poin ke-6 pencegahan dan pemberantasan narkoba. Maka sebagai dasar sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu untuk kita bisa melaksanakan P4GN di lingkungan kita masing-masing, minimal di keluarga kita. Lanjut slide-nya. Nah, ini sedikit ya, kita cerita tentang ancaman narkotika di Indonesia. Kenapa Indonesia disebut darurat narkotika? Ya, ternyata banyak permasalahannya Bapak Ibu. Sudah sangat kompleks, ya. Maka tidak mungkin ini diselesaikan hanya oleh BNN sendiri. Ini harus melibatkan semua pihak, ya Bapak Ibu. Yang pertama permasalahannya adalah temuan jenis baru. Nah, bayangkan ada 1.700 lebih jenis baru, new psychoactive substance, yang beredar di dunia saat ini. Mana hanya 91 jenis yang terdeteksi masuk ke Indonesia. Nah, yang 91 jenis ini sudah dicantumkan dalam Permenkes, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa silahkan searching, googling yang 91 jenis ini yang sudah dicatatkan dalam Permenkes itu apa saja ya gitu. Banyak temuan jenis baru Bapak Ibu. Kalau kita ingat pernah nggak dengar ada narkoba yang bentuknya seperti perangko. Bentuknya seperti perangko, ya kertas segi empat kecil yang diletakkan di lidah. Efeknya menjadi halusinogen, Bapak Ibu. Namanya LSD. Ini juga salah satu dari narkoba jenis baru. Dan ini beberapa waktu yang lalu tertangkap pengedarnya di Pekanbaru oleh BNN. Sudah ada di Pekanbaru ya Bapak Ibu. Ini sudah beredar di Pekanbaru. Kemudian jenis baru yang mungkin familiar itu tembakau gorila. Pernah dengar tembakau gorila, Pak? Pernah, Bu. Nah, iya. Tembakau gorila itu nama kimianya K2, Pak. Jadi tembakau gorila ini dia mirip tembakau ya, Bapak Ibu, dan harganya terjangkau. Tembakau gorila ini memang sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa, Bapak Ibu, karena harganya murah mungkin ya, gitu. Maka peredarannya ya dibaca, disinyalir
sebahagian besar itu lewat media sosial. Nah, coba bayangin Pak, nggak ada Pak sekarang anak muda kita yang nggak menggunakan media sosial, ya. Jadi mereka masuk jualannya tuh melalui itu, ya Bapak Ibu. Itu ya, mungkin ada dua contoh ya yang saya infokan terkait temuan jenis baru. Banyak jenis lain. Pernah ada Happy Water, pernah dengar ya Happy Water ya? Yang warna-warni, botolnya kecil-kecil kayak ampulnya obat tetes mata itu Pak, kecil-kecilnya. Namanya Happy Water. Kemudian ada lagi narkoba yang terkandung dalam keripik pisang misalnya ya Bapak Ibu. Jadi banyak ya yang kita temukan. Modusnya banyak, mereka inovasi terus Pak. Jangannya tetap itu yang pertama menjadi ancaman ya masalah. Yang kedua wilayah sebaran. Wilayah sebarannya sekarang Pak bukan hanya di kota-kota besar Pak, sampai ke pelosok tanah air ini Pak tidak ada satu desa atau satu wilayah pun di Indonesia yang luput dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Miris sekali ya Pak, gitu. Tapi ini nyata Pak, bisa kita lihat. Dan sasarannya itu bukan hanya orang dewasa. Sekarang anak-anak juga dengan mudah Pak bisa mengakses itu, gitu. Jadi eh, biasanya Pak, mereka jualnya paket hemat dengan harga 50.000, mungkin bisa berapa kali hisap, begitu ya Pak. Mereka belinya santing, istilahnya kongsi ya Pak, belinya, kemudian kongsi juga itu ngisepnya. Nah, biasanya begitu anak-anak ini, ya bahaya sekali Pak, karena apa namanya ya, wilayah sebarannya sudah sampai ke pelosok daerah. Gitu. Kemudian yang ketiga, aparat terjerat. Nah, untuk ini ya saya rasa kita semua sama-sama tahu. Kita tidak menutup mata ya, Bapak Ibu. Banyak oknum aparat yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Meskipun sudah ditindak tegas ya, ada yang sampai dengan dipecat. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita sama-sama saksikan ya, viral itu bahkan tinggi ya Bapak Ibu, seorang jenderal ya, mungkin ada yang sama-sama lah kita bisa lihat beritanya gitu ya. Demikian ya Bapak Ibu. Tapi ada sedikit yang mau saya sampaikan karena eh, apa kejahatan narkoba ini bukan sekedar masalah pidananya Pak, Bu, tapi ada bisnis besar di belakangnya ya yang bisa menjanjikan apa istilahnya cuan gitu ya, bisa menjanjikan uang. Jadi dia sedikit sedikit lebih sulit mungkin bisa memberantasnya sampai dengan tuntas ya karena ada iming-iming itu tadi. Nah, jadi itu yang mungkin dia sedikit berbeda penanganannya dengan kejahatan lain gitu ya Pak. Kemudian kalau sekarang ini kita lihat bukan hanya aparat penegak hukum Pak gitu yang mau kita lihat ya Pak. Kita misalnya percaya nih Pak sama lingkungan pendidikan di sekolah aman misalnya. Ada juga ternyata Pak di berita kita lihat kan guru yang pakai narkoba bareng dengan siswanya. Demikian juga di kampus Pak. Dosen yang pesta sabu kan makanya ada Pak. Atau kita percaya dengan siapa ini misalnya ulama gitu. Ada Pak Ustadz yang ternyata sampai dengan saat ini masih mengikuti rehabilitasi ini Pak di Lido misalnya gitu ya. Ada. Kita boleh lihat lah Pak, searching, googling ya. Ada ulama yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ada. Memang apa ya rasanya ke semua lini dia masuk Pak. Ya, karena itu tadi mungkin faktornya. Ya, nanti kita bahas dalam diskusi mungkin Pak ya. Kemudian potensi pasar ya kita rame Pak 270 juta jiwa lebih
hampir 280 juta jiwa, dan 1,73%-nya terkontaminasi narkoba, atau sekitar 6 juta jiwa yang terkontaminasi narkoba. Daya rusak karena narkoba ini yang dirusaknya adalah otak. Otak merupakan pusat susunan saraf kita yang mengendalikan semua organ penting dalam tubuh, Pak. Jadi kalau otaknya sudah rusak, Pak, maka tinggal menunggu waktu. Yang lain, onderdilnya di dalam tubuh pasti cepat atau lambat akan terganggu, ya, gitu. Jadi misalnya fungsi levernya atau fungsi ginjalnya, ya Pak, karena setiap hari minum racun, ini narkoba ini kan racun ya, jadi mungkin fungsinya jadi berat gitu ya, sehingga gagal ginjal bisa saja, dan banyak penyakit penyerta lainnya menggunakan narkoba ini. Dan tidak, kerusakan pada otak belum ada yang eh, meneliti bisa disembuhkan, Bapak Ibu, bisa dipulihkan. Kerusakan otaknya permanen, Pak. Yang bisa dipulihkan adalah perilaku dan emosinya. Jadi bisa diperbaiki kalau itu dengan terapi. Tapi kerusakan otaknya permanen, Pak Ibu. Kemudian jaringan internasional dan dukungan modal, ya, banyak disinyalir banyak sindikat internasional yang membawa masuk narkoba ke Indonesia. Tentunya kartel-kartel narkoba ini punya kekuatan modal yang sangat besar. Ya, seperti kita ketahui bersama, mungkin pernah juga ya lihat film Pablo Escobar. Ya, kalau kita ini di Kolombia sana tuh ternyata Pablo Escobar itu pernah menjadi anggota parlemen ya Pak di Kolombia sana. Jadi dia menutupi kejahatannya, kejahatan narkobanya ini dengan membangunkan rumah masyarakat miskin, memberi modal usaha bagi masyarakat miskin. Nah, demikian Pak. Sehingga masyarakat cintainya gitu ya. Pernah Pak ternyata hampir jadi presiden waktu itu. Gitu. Anggota parlemen kalau saya nggak salah ya Bapak Ibu. Jadi itu bahayanya ya Bapak Ibu. Kartel-kartel narkoba ini punya modal yang luar biasa besar. Mungkin kalau eh, apa namanya kita tarik ya ke sini, yang berada di kawasan rawan misalnya tinggalnya, tempat tinggalnya, pasti tahu itu Pak. Biasanya ya biasanya eh, jadi donatur ini Pak, apa bandar narkoba ini jadi donatur itu di wilayah-wilayah tertentu, ya Pak. Kemudian jalur masuk Riau ini pantainya panjang ya. Di satu sisi seneng ya Pak, karena kita posisinya strategis nih, jalur perdagangan dunia. Banyak perdagangan dunia yang transitnya di Indonesia gitu kan. Tapi di sisi lain kita jadi harus ekstra hati-hati Pak. Pengawalan garis pantainya harus benar-benar baik gitu ya. Namun dengan garis pantai yang panjang eh, kadang tidak dapat ini Pak terpantau oleh aparat, sehingga butuh kerjasama dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat pesisir. 95% ya narkoba itu masuk dari jalur laut, Pak. Tentunya bukan dari jalur resmi ya. Kalau dari jalur resmi mungkin ketangkep ya Bapak Ibu, karena banyak petugas gitu. Tapi dari jalur-jalur yang tidak resmi, misalnya melalui nelayan, mereka menggalang masyarakat pesisir ini Bapak Ibu. Melalui nelayan yang mungkin kurang edukasi gitu kan, dengan penghasilan atau tingkat ekonomi yang mohon maaf rendah. Jadi dapat iming-iming ya sekian juta misalnya. Bawa barang ini ke darat, nanti ada yang jemput misalnya. Mau Pak, serta merta mau gitu ya. Itu yang sulit. Makanya harus apa? Kita sebarluaskan Pak informasi tentang bahayanya sindikat narkoba ini. Itu yang kemudian
perkembangan teknologi. Mereka canggih, Pak. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini pakai dark web, sulit dilacak, Bapak Ibu. Kerugian jiwa dan material sudah tentu ya. Tadi banyak penyakit penyertanya. Kadang kalau disebut 30 sampai 40 orang, mungkin ada data yang menyebutkan demikian ya, Pak. Nah, bisa saja, Pak, terjadi ya. Bukan hanya karena overdosisnya mungkin, ya. Bukan karena hanya sakaunya mungkin, tapi karena dia juga punya penyakit penyerta lain. Itu ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua PMI kan, termasuk HIV dan AIDS. Ya, itu yang bisa menyebabkan kematian. Lanjut slide-nya. Itu tadi permasalahan yang kompleks ya Pak. Lanjut slide-nya. Ini tadi sudah saya sebutkan, angka prevalensi 1,73, sekitar 3, berapa juta lebih ya gitu Bapak Ibu. Ini lanjut saja, ini data, lanjut saja slide-nya. Nah, nah ini tadi yang kita sebutkan Pak, calon generasi emas 2045, SDM unggul ya Pak. 22%, 22,5%-nya dari 3, sekian juta jiwa itu tadi sudah terkontaminasi narkoba. Itu usia 15 sampai dengan 24 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita ini adalah sasaran bandar. Ya, ini datanya dari segi umur. Kemudian ada hampir 57% itu usia 25 sampai dengan 49 tahun. Itu di usia kita ya, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin nanti bisa ngelihat nih ciri-cirinya pengguna narkoba sehingga bisa mendeteksi. Jangan-jangan kita di kantor lagi kerja, teman satu ruangan bahkan satu bangku misalnya atau sebelah sebelah meja misalnya pakai narkoba gitu. Tapi kita nggak tahu karena itu tadi selama ini mungkin apatis ya Bapak Ibu. Ah, yang pakai narkoba kan dia bukan saya gitu. Wah, nanti coba lihat aja ada proses ininya, proses kecanduannya ya Bapak Ibu. Jadi usia kita ada sekitar 57%. Ini yang paling banyak. Yang paling miris usia 50 sampai dengan 64 tahun masih ada 21,1%. Ya. Lanjut slide-nya. Bapak Ibu, saya perlu beritahu, ini data ya hasil penelitian bahwa 88% dari pecandu narkoba itu berawal dari diberi teman atau pacar atau pasangan ya. Bahkan orang paling dekat ini Bapak Ibu, orang paling dekat kepada siapa lagi kita harus percaya gitu ya. Bahkan orang paling dekat ya bisa memberi pengaruh buruk terhadap kita, gitu kan? 88% dari pecandu berasal dari teman. Itu tadi awalnya diberi gratis alias dijebak ya Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut slide-nya. Ini tadi sudah saya sebutkan tentang garis pantai, ada 95% masuk lewat jalur laut. Ini tadi sudah saya jelaskan, lanjut saja. Nah, ini di Provinsi Riau, Bapak Ibu petanya. Ini disinyalir ya. Yang masuk itu melalui Bengkalis, Dumai, kemudian Kepulauan Meranti, dan Rohil ya, Bapak Ibu. Masuknya dari seberang. Muar, maka Port Dickson. Nah, demikian Pak. Lanjut ya slide-nya. Kebijakan dan strategi apa yang diterapkan oleh BNN untuk bisa mempercepat penanganan permasalahan narkoba yang begitu kompleks tadi. Tadi di depan sudah saya jelasin itu permasalahan semua, Pak. Nah, apa kebijakan dan strateginya? Yang pertama, penguatan kolaborasi. Jadi, tanpa kerjasama, tanpa menggandeng pihak lain, tanpa komitmen semua pihak, ya BNN tidak akan selesai, Pak. Tidak akan sanggup menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Tadi apa, Pak? Terkait kesehatan,
terkait sosial, terkait ekonomi, ya Bapak Ibu, semua terkait. Maka harus ditangani oleh seluruh pihak. Yang kedua, penguatan intelijen. Dari tadi kita kan bicara data ya Pak. Gitu. Jadi intelijen ini dipandang perlu ya Pak, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan itu tepat sasaran. Kalau tepat sasaran ya berdasarkan informasi yang valid, berdasarkan data yang pas gitu ya Pak. Kalau tepat sasaran tentunya bisa lebih efisien dan efektif, kemudian pasti lebih cepat teratasi. Kan gitu ya Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya singkat-singkat aja nih ya Bapak Ibu. Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara. Jadi BNN Provinsi Riau di tahun lalu itu bergerak di Kabupaten Rokan Hilir di Bagansi Api-Api dan seputaran. Kemudian tahun ini kami sedang berada di Kabupaten Bengkalis, Bapak Ibu. Nah, wilayah pesisir kita ada di 4 kabupaten kota ya. Bengkalis, mohon maaf 5 dengan Dumai. Tapi Dumai ada BNNK-nya, Pak. Ada BNNK Dumai, sehingga Dumai ditangani langsung oleh BNNK-nya. Untuk Rohil, Bengkalis, kemudian Meranti dan Tembilahan itu belum ada BNNK-nya, Pak, di sana. Maka itu koordinasinya langsung kepada BNN Provinsi. Eh, lanjut ini, Pak, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan. Ini sudah dilakukan BNN dengan polisi di Raja Malaysia, sudah pernah ya Bapak Ibu. Nah, terkait barang yang masuk dari sana, gitu ya. Eh, saya dapat informasi kemarin dari cerita-cerita dengan bidang pemberantasan, karena kebetulan ini bukan bidang kami, Pak. Jadi ternyata kalau barang haram ini masuk ke Malaysia, ya polisi di Raja Malaysia itu memang hukumannya berat, Pak, dan mereka tegas untuk itu. Tapi apabila prekursornya diekspor oleh apa oknum di sana ke luar negeri, mereka tidak apa namanya pemantauan mereka tidak sampai seketat itu, Pak. Seharusnya diekspor ke luar negeri gitu, tidak dipantau seketat itu ternyata. Itu yang saya dengar ceritanya ya Bapak Ibu. Maka perlu dilakukan kerjasama untuk bisa tangani bersama ya Bapak Ibu. Kemudian tematik dan ikonik. Ini kegiatan-kegiatan tematik dan ikonik di wilayah masing-masing yang mengusung kearifan lokal mungkin contohnya ini Pak, misalnya kami ini bergerak dari mulai keluarga ya Pak sampai dengan uh, masyarakat, skup masyarakat secara luas gitu. Dimulai dari keluarga. Biasanya kami melakukan kegiatan-kegiatan yang mengusung kearifan lokal dan melihat sumber dayanya di sana. Kalau di Bagan Si Api-Api tahun lalu, masyarakatnya itu minatnya uh, kuliner, Bapak Ibu. Kemudian sumber daya alam yang tersedia yang banyak itu adalah ikan. Maka uh, life skill yang kami berikan kepada masyarakat di sana untuk bisa memberdayakan mereka melalui pelatihan pengolahan ikan. Jadi mereka bisa buat abon ikan waktu itu, mereka bisa buat apa namanya? Ini di kampung-kampung rawannya ya Pak, bisa buat keripik kulit ikan, bisa pengalengan ikan, dan sebagainya. Ini nanti hasilnya dititipkan di gerai-gerai oleh-oleh atau di toko-toko di sana yang kami ajak kerjasama, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mereka tidak lagi melibatkan diri menjadi kurir misalnya. Jadi kami masuk dari segala lini, Pak, mulai dari keluarga. Kemudian yang terakhir adalah penguatan sumber daya dan infrastruktur. Ini penting, infrastruktur pertama ya dan sumber daya untuk tentunya peningkatan pelayanan, Pak.
Nah, dengan infrastruktur dan SDM yang baik, pasti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Misalnya untuk di Provinsi Riau ya, karena belum ada balai rehabilitasi milik apa namanya pemerintah yang gratis gitu ya Pak, yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Nah, mungkin itu perlu ya Pak suatu saat nanti gitu ya. Nah, supaya masyarakat Riau yang terkontaminasi narkoba nggak perlu kita kirim misalnya ke Balai Rehab Batam atau ke Sumatera Utara. Demikian Bapak Ibu. Lanjut slide-nya. Aduh, waktunya sudah ini. Kalau ini perlu Pak, saya rasa pengertian narkotika bla 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 ini Bapak Ibu bisa ya lihat di Google ya, searching ya. Iya, Bu. Ya, bisa ya. Saya rasa ini saya kasih contoh gambarnya supaya Bapak Ibu tahu apabila ada yang mengenalkan ini kepada Bapak Ibu untuk dicoba, maka bisa ditolak ya. Terutama ibu-ibu ini. Jangan yang nomor 3 itu gambar ganja ya Ibu. Mirip ya dengan pucuk ubi. Saya khawatir nanti disayur ini Bu kalau kita nggak tahu ya. Ibu-ibu juga harus Ibu-ibu juga harus paham gitu ya. Jadi bentuknya mirip pucuk ubi, bedanya dia bergerigi, runcing-runcing pinggirnya ya. Bapak Ibu ini ganja, kemudian heroin, kokain. Ya, lanjut slide-nya ada ekstasi itu lucu-lucu, kecil-kecil, warnanya unik-unik. Psikotropika. Ini contohnya pil koplo, Happy Five, kemudian zat adiktif lainnya. Oh iya, saya mau sampaikan ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah narkoba, itu bukan zat ya, Bapak Ibu. Narkoba itu singkatan, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Jadi zat adiktif ini masuk dalam bahan berbahaya lainnya, Bapak Ibu. Ya, ini pernah nggak ngelihat anak yang ciri-cirinya seperti dalam foto ini, dalam gambar ini? Di Pernah, lingkungan Bu. kita. Pernah ya, Pak? Pernah ngelem tuh, Bu. Iya, Lem jadi kambing, Bu. lem iya, lem kambing ya, Pak. Jadi itu dia, Pak. Jadi saya pernah dapat pengalaman ini, Pak. Waktu itu saya sedang melaksanakan program Desa Bersinar di Perawang, di Perawang. Jadi ada salah seorang peserta, seorang ibu. Ibu ini seorang ibu rumah tangga yang suaminya sudah meninggal dunia. Ya, dulu si anak ini pakai jenis sabu, Bapak Ibu, narkoba jenis sabu. Ibunya cerita ke kita. Namun mungkin karena ekonominya berubah ya, dia tidak punya uang yang cukup, jadi dia beralih jadi ngisep lem, Bapak Ibu. Dia ngalihkannya itu jadi ngisep lem gitu katanya. Nah, ternyata setelah dia ngisep lem, perangannya justru lebih agresif, Bapak Ibu. Si ibunya yang cerita ke kami. Nah, dia berharap sekali anaknya ini bisa dibantu direhabilitasi secara gratis oleh negara karena dia nggak punya biaya. Akhirnya kami bantu koordinasikan. Nah, si anak ini dibantulah difasilitasi oleh dinas sosial di sana dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Tampan melalui jalur KIS ya, Ibu bisa di Rumah Sakit Jiwa Tampan sehingga mendapat terapi di sana. Tuh. Jadi ternyata kandungan zat adiktif yang ada dalam lem itu bisa justru lebih berbahaya, Bapak Ibu. Ya, Eh, ada yang bisa mengikat oksigen dalam otak sehingga anak itu bisa tiba-tiba tidak bernafas gitu. Nah, itu ceritanya, Bapak Ibu. Kami pernah punya pengalaman itu persis ciri-cirinya itu seperti anak ini. Gitu. Nah, anak yang dalam foto ini. Kalau saya ingat-ingat ya. Lanjut, ini jenis narkoba yang paling populer ya. Mungkin Bapak Ibu nggak ada nih yang nggak pernah kenal. Ini pernah pernah tahu semua gitu kan. Hmm, ganja, sabu, ekstasi. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri fisik tadi yang saya sebutkan. Mungkin bisa dibaca
ya Bapak Ibu, supaya bisa mendeteksi ya anak, keponakan, tetangga mungkin ya. Kenapa ini kok perangainya berbeda ya? Ini ciri-ciri fisiknya kok berubah drastis ya. Misalnya dari gemuk tiba-tiba dalam waktu yang tidak lama drastis turun berat badannya menjadi sangat kurus gitu ya. Pecandu narkoba ini Bapak Ibu siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Jadi kalau siang dia tidur nggak pernah makan, terus malam dia pakai narkoba, bergadang dia sampai pagi, jadi nggak pernah istirahat. Makanya berat badannya bisa turun drastis, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri itu pemakai ganja menahun, yang di tengah itu yang tangannya luka-luka, itu tadi disebutkan Bapak Ketua PMI, ada yang jenis suntikan, ya, PT, istilah kerennya itu putau, ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu. Ini kalau putus zat kabarnya ya sampai disayat ini Bapak Ibu tangannya luka, kemudian darahnya dihisap. Lanjut ya, ciri-ciri perilaku. Nah, malas, sering melupakan tugas, tanggung jawab ya Bapak Ibu. Kalau ciri-ciri anak atau mungkin suami sudah seperti ini, jarang masuk kantor, beri tugas pimpinan tidak diselesaikan, nggak bertanggung jawab gitu ya, boleh dicurigai. Kemudian hilang semua di rumah. Dari mulai yang kecil lama-lama menjadi besar sampai dengan kadang menggadaikan rumah ya, menggadaikan tanah, Bapak Ibu dan sebagainya. Terus sering sikapnya tidak peduli Bapak Ibu sama keluarga ya. Dia nyamannya hanya dengan circle-nya atau hanya dengan komunitasnya saja. Lanjut, slide ya. Ini ciri-ciri emosi, semua diajak bertengkar, kurang bisa mengendalikan emosi. Jadi kalau apa temperamen ya istilahnya ya, tuh, Bapak Ibu. Kemudian anak kalau udah kita nasihati suaranya lebih kuat dari kita, itu kan, mulai sering keluar malam, pulangnya pagi misalnya, terus kita nasihati dia lebih marah gitu, mungkin Bapak Ibu boleh curiga. Sekali-sekali diperiksa tasnya, apa ada aluminium foil atau mungkin ada sendok, ada korek api atau mancis ya Bapak Ibu, mungkin bisa dicek gitu. Kemudian sangat sensitif dan cepat bosan. Lanjut slide. Itu ciri-ciri umum ya Bapak Ibu. Nah, ini proses terbentuknya. Kompromi. Tidak boleh ada kompromi. Tadi saya sebutkan. Ah, kan yang pakai dia bukan saya. Hello, coba aja Pak. Sekali dua kali ditawarin nolak Pak. Kalau temen akrab satu ruangan misalnya, tiga kali ditanyai segen Pak nolak temen terus. Dicoba Pak. Akhirnya sekali coba ketagihan. Ya. Itu namanya ada toleransi ya Bapak Ibu terhadap pecandu. Tidak boleh ada kata kompromi. Nah, awalnya nanti Pak, kalau sudah toleransi itu ya, awalnya pada saat ada dia kita pakai nih, ya bareng dia. Tapi pada saat nggak ada dia, kita uh, bisa nggak pakai. Itu masih sifatnya situasional ya, hanya pada saat bergaul saja. Tapi lama-lama Pak, ini meningkat Pak. Jadi kalau nggak ada dia pun kita pakai. Nah, itu namanya sudah kebiasaan. Ya, jadi sering pakai. Sampai akhirnya ketergantungan bisa menyebabkan meninggal dunia apabila sakau tidak ditangani oleh orang yang ahli. Berbahaya ya Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, ini efeknya. Ada tiga, kalau kita gunakan efeknya pada tubuh seperti apa? Ada halusinogen, ada depresan, ada stimulan, Bapak Ibu. Yang halusinogen ini, contohnya itu heroin, LSD, tadi yang sudah saya ceritakan, dan ganja. Ya, halusinasi. Halusinasi itu apa, Pak? Kayak Halusinasi berhayal gitu, Bu. berhayal gitu ya.
Halusinasi itu bukan berhayal ya, Pak. Halusinasi itu kita melihat sesuatu yang sebenarnya bukan itu. Kita mendengar sesuatu, tapi sebenarnya bukan itu. Merasa sesuatu, tapi sebenarnya bukan itu. Nah, kalau Bapak pernah dengar cerita ada orang pecandu narkoba yang lompat dari lantai 8 hotel, Pak. Mungkin pernah dengar ya. Itu sesuai apa namanya analisa dari psikolog itu kan dia merasa kalau dia punya sayap, Bapak itu. Kemudian ada juga pernah pengalaman ya, anak ditanya oleh guru di kelasnya. Saya pernah dapat pengalaman ini. Apa si anak ini ternyata pakai ganja, Bapak Ibu. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu hisap ganja? Dia jawab, aku ngelihat semua kawanku kepalanya putus, Bu. Jadi itu ya Bapak Ibu, dia melihat yang sebenarnya bukan itu dan dia merasa tapi sebenarnya bukan itu. Jadi ini sangat bahaya ya Bapak Ibu ya. Kalau pernah dengar ada peristiwa anak apa mahasiswa nabrak ya sampai yang ditabrak meninggal dunia itu ditanya oleh penyidik ternyata dia kira masih jauh katanya. Jadi kita bisa disorientasi jarak. Hmm, sangat berbahaya. Makanya bagi Bapak Ibu yang mungkin apa pakai alkohol ya kalau sudah dalam kondisi kurang tingkat kesadarannya sebaiknya jangan mengendarai. Bukan hanya berbahaya untuk kita tapi membahayakan orang lain. Kemudian depresan. Nah, depresan ini menekan saraf katanya ya Bu, sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Kadang-kadang orang sampai tenang begitu ya, tertidur bahkan sampai tidak sadarkan diri. Ya, contohnya kalau yang ringan itu mungkin kodein yang dikandung obat batu. Bapak Ibu pernah pakai obat batu? Pernah Bu, pernah. Pernah ya. Mungkin kalau pakai obat batu terasa ngantuk ya Pak. Benar Ya Bu. Bu ya, terasa ngantuk. Iya, itu bisa saja efek dari apa zat kodeinnya yang terkandung di dalam obat batu. Makanya kita kan ada ya di kemasan obat batu itu dilarang mengendarai bla 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 gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi eh, kayak ibu yang mau seksio nih, mau melahirkan. Nggak mungkin kalau tidak dibius. Bius itu pakai apa? Ya, pakai morfin, Bapak Ibu. Ya, bisa efeknya membantu proses penyembuhan dalam terapi kesehatan atau terapi kedokteran. Hanya saja harus dengan dosis tertakar atau didampingi oleh orang yang ahli ya Bapak Ibu. Jadi memang harus dengan dosis dokter gitu. Kalau nggak boleh dipakai sembarangan. Yang dilarang itu penyalahgunaannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih obat batuk nih 3 kali sehari ya diminum 5 mili misalnya. Nah, berarti per 8 jam kita hanya boleh minum 5 mili kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi 8 jam sekali boleh minumnya hanya 5 mili. Nah, bagaimana dengan yang minum komik sekali minum 50 saset? Tentunya kan efeknya atau dampaknya berbeda terhadap tubuh ya Bapak Ibu. Itu namanya overdosis ya, tidak sesuai dengan aturan dokter. Nah, itu yang membahayakan. Kemudian stimulan. Apa nih? Kelihatan yang stimulan ya memacu organ tubuh seperti kerjanya jantung, memacu adrenalin, ya kan? Juga termasuk memacu libido. Jadi seseorang bisa terasa lebih bertenaga atau gembira untuk sementara waktu. Semu ya Bapak Ibu. Ini contohnya apa? Sabu, kokain, dan ekstasi. Ini efeknya stimulan. Yang stimulan ini karena dia juga memacu adrenalin, memacu libido, ini cenderung seks bebas Bapak Ibu. Ya, cenderung seks bebas. Tadi juga udah disampaikan Pak Ketua. Nah, yang seks bebas ini
ya, yang sembarangan memilih pasangan ini bisa ujung-ujungnya itu mudah terinfeksi ya, terinfeksi virus HIV. Bapak Ibu, demikian lanjut. Slide-nya, apa yang bisa kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan di lingkungan kita. Tadi kan ada 4 faktor yang saya sebutkan di awal terkait filmnya Angga ya. Jadi langkahnya itu kurang lebih sudah saya jelaskan tadi Pak, perkuat iman dan taat beribadah, diskusi terbuka dengan keluarga. Jadi ada bonding ya Bapak Ibu dengan anak gitu kan. Sholat berjamaah, makan bersama. Tadi sudah saya sebutkan. Family gathering termasuk ya makan sama satu meja gitu. Atau main bola bareng anak di halaman. Itu udah termasuk ya apa namanya wisata ya, Bapak Ibu rekreasi gitu. Nanam bunga mungkin di rumah bareng anak gitu ya Bapak Ibu. Bisa, nggak perlu mahal. Punya kegiatan positif untuk isi waktu luang. Jadi jangan seharian nongkrong di kedai kopi, Pak. Habisin waktu dari pagi sampai pagi lagi, gitu kan. Jadi isi kegiatan positif di setiap hari gitu. Hindari teman pengguna, cari lingkungan yang baik. Ya kan? Kan tadi sudah tahu nih ciri-ciri pengguna seperti apa, berarti sudah punya apa? Sudah bisa mendeteksi ya, Bapak Ibu. Jadi sudah bisa menghindari, cari lingkungan yang baik. Sebenarnya kalau sudah bisa mendeteksi, nggak sulit Pak kita membedakannya. Ya, kalau dia ngajaknya kepada keburukan, misalnya dugem nih, isi pembicaraannya ngajaknya dugem kepada pergaulan bebas, misalnya gitu ya Pak. Itu sudah pasti bukan teman yang baik, bukan lingkungan yang baik, kan gitu ya. Laksanakan sosialisasi bahaya narkoba. Ayo Pak, Ibu dimanfaatkan media sosialnya. Ya kan, selain memang sudah tugas kita sesuai undang-undang tadi diatur ya dalam undang-undang, ini juga merupakan amal ibadah. Jangan-jangan dari informasi tentang bahaya narkoba yang Bapak tampilkan di medsosnya Bapak, ada orang yang tertarik untuk rehabilitasi nih, pengen pulih, pengen sembuh, pengen bersih dari narkoba. Kan bisa jadi ya, itu jadi tabungan amal ibadah Bapak Ibu. Laksanakan tes urin sebagai upaya deteksi dini. Jadi harus ada buktinya Pak. Kalau kita ngejudge seseorang, "Pak, kamu pakai narkoba nggak bisa Pak. Buktikan dulu. Satu-satunya yang bisa membuktikan itu ya dengan tes urin gitu kan. Baru kita tahu, oh ya dia benar pakai narkoba. Zatnya ini. Maka bisa dilakukan terapi penyembuhannya, pemulihannya. Karena apa? Dari zat yang dia gunakan apa, sudah berapa lama, itu melalui deteksi dini ya Bapak Ibu. Kemudian adanya regulasi seperti MOU, surat edaran di lingkungan kita masing-masing, Pak. Kalau kita aktif di kelurahan, ya mungkin Pak Lurahnya kita minta buat surat edaran lah, atau peraturan desa gitu ya, Pak, tentang bahaya narkoba. Ayo Pak, didorong. Atau kalau yang kerja nih di perusahaan, buatlah aturan di internal perusahaan, sampaikan kepada pimpinannya masing-masing. Kan gitu ya Pak. Ini untuk pencegahan bahaya narkoba di lingkungan kerja kita Pak, gitu. Karena pengguna narkoba ini sifatnya mencari kawan Bapak Ibu. Kalau dia berada di satu lingkungan ya berhati-hati. Maka cepat atau lambat itu Bapak Ibu dia akan mencari kawan. Kemudian branding P4GM. Ayo di tempat-tempat kita, di kelurahan, di lingkungan kita, dimanapun lah kita berada, kita sampaikan lah Pak melalui brandingnya apa misalnya. Yang paling murah aja Pak, yang nggak berbayar gitu ya. Misalnya melalui website di kantor atau melalui medsosnya kantor bisa. Dibentuknya satgas di kelurahan, di kantor tempat kita bekerja, ya bentuk satgas anti narkoba. Lanjut. Izin Bu Dina, waktu penyampaian materinya tinggal 5 menit lagi Bu. Ya, sudah selesai, Bapak Oh, Ibu. oke. Ya, jadi kalau sudah terlanjur terkontaminasi, tidak ada jalan lain selain ikut rehabilitasi. Rehabilitasi itu bisa dibantu oleh BNN
Ya, Bapak Ibu, BNN merupakan IPWL, institusi penerima wajib lapor. Ada dua kategori penyalahguna narkoba, Bapak Ibu. Yang pertama namanya voluntary. Yang voluntary ini itu melapor diri secara sukarela. Ini tidak akan diproses hukum. Yang kedua namanya compulsory. Yang compulsory ini yang hasil tangkapan Bapak Ibu. Ini sedikit berbeda ya, gitu. Maka kalau dia boleh dapat rekomendasi TAT, namanya asesmen terpadu. Itu ada di BNN. Bisa dirujuk ke rehabilitasi nanti. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa dia murni pengguna, ya Bapak Ibu. Jadi ada dua tipenya. Lanjut, sedikit lagi, sudah selesai ini Pak, slide terakhir. Hmm. Kalau dia pengguna direkomendasi untuk rehab, maka dibawa ke balai rehab. Di sana ada dua proses. Pertama detoksifikasi untuk rehab fisiknya, kemudian rehab sosialnya. Biasanya pakai eh, metode terapeutik community ya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa lain waktu saya jelaskan lebih lanjut. Kalau balai rehab milik BNN itu gratis. Sekali lagi, balai rehab milik BNN itu gratis. Tapi tidak ada di sini, Pak. Kita harus kirim ke paling dekat mungkin Batam, ya. Selesai. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lina Fitriana Lubis atas paparannya yang mencerahkan. Baiklah, kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur mengangkat tangan melalui fitur Zoom. Kita lanjut saja langsung. Saya sudah duluan, Mas. Halo. Baiklah, terima kasih atas paparannya Bu. Silakan Mbak Rizal langsung saja Pak. Ya. Ini ke Ibu Fitriana ya. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Sedikit mungkin Bu, tidak terlalu panjang, kebetulan orang udah azan. Ya, Saya bekerja di satu perusahaan Bu. ya. Jadi di perusahaan saya itu setiap tahun itu ada nafza Bu dari BNN. Ini baru beberapa hari yang lewat gitu. Alhamdulillah tahun ini kami aman, bebas, semuanya negatif. Tapi di beberapa tahun yang lalu itu kan ada yang terindikasi Bu. Siap, Bapak. Ada yang terindikasi. Memang dari di perusahaan dia dikeluarkan bekerja di perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan saya Bu, ini kan sudah ada datanya di BNN Bu. Iya. Apakah mereka ini tidak dilanjutkan prosesnya Bu gitu, dan tidak ada semacam rehab ataupun apalah untuk beliau untuk yang terindikasi ini. Jadi ini ada di beberapa perusahaan saya di Pekanbaru ini beberapa tahun yang lalu itu banyak lah Bu gitu kan. Tidak perlu saya ceritakan terlalu apa, tapi BNN mungkin punya data sendiri gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi ada komentar Bu gitu kan. Sekiranya kami ini melaporkan, apakah identitas kami bisa dirahasiakan gitu. Jadi mungkin jadi mungkin ini memang sangat sulit juga kami untuk mempositifkan orang itu benar-benar terindikasi atau tidak, karena menurut penjelasan Ibu tadi untuk untuk mendeteksi orang itu dia pemakai atau tidak tetap melalui urin Bu ya. Iya Pak. Jadi mungkin itu sangat sulit juga bagi kami gitu kan. Sorry Pak Bu, saya tadi nggak memperkenalkan diri. Saya Saprizal dari PMI Kecamatan Bukit Raya Bu. Siap Bapak, Pak Saprizal. Iya, jadi ada dua pertanyaan saya tadi Bu. Apakah yang terjaring kemarin melalui perusahaan itu tidak direhab mereka dan tidak ditahan?
Uh, Mhm. yang kedua, uh, apakah kami sebagai Ya, pelapor, kalau memang ada indikasi di tengah-tengah masyarakat, apakah identitas kami dirahasiakan? Barangkali itu aja pertanyaan saya, Bu. ya. Lebih kurang mohon maaf. Saya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Bu, langsung saja, Wah, Bu. ini pertanyaannya bagus sekali, Pak. Terima kasih, Pak Safrizal. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini maunya dikasih aplaus nih buat Pak Safrizal nih. Benar, Pak. Jadi, kami melaksanakan deteksi dini namanya di lingkungan perusahaan itu atas permintaan perusahaan biasanya, Pak. Jadi perusahaan melayangkan permintaan kepada BNN untuk melaksanakan deteksi dini mungkin karena ada hal-hal tertentu yang sudah mengganggu jalannya perusahaan. Misalnya nih Pak, kelapa sawit nih, sawitnya dipanen dia sendiri, dijual dia sendiri gitu ya. Atau besi-besi di pabrik itu dia jual segala macam ya Bapak Ibu. Jadi biasanya itu karena ada hal tertentu nih yang sudah mengancam stabilitas perusahaan gitu, mereka melaporkannya kepada kami dan meminta kami melaksanakan deteksi dini. Tujuannya adalah untuk biasanya perusahaan ini dia punya perjanjian prakerja, Pak. Ya, tujuannya untuk memisahkan, Pak. Jadi kalau yang sudah perjanjian prakerjanya itu yang terlibat narkoba dipecat. Biasanya begitu, Pak, yang kami tahu ya. Jadi dia memang tujuannya untuk memisahkan yang sudah pengguna ini dengan yang belum tercemar, kan gitu ya, Ya, Pak, benar, Bu. untuk apa namanya kepentingan perusahaan. Biasanya begitu. Jadi BNN melaksanakan tugas itu hanya bertanggung jawab kepada perusahaan. Makanya secara kolektif kami laksanakan, hasilnya kami tetap berikan kepada perusahaan. Untuk tindakan selanjutnya, karena ini sifatnya pencegahan, Pak, untuk tindakan selanjutnya kami tetap merekomendasikan untuk perusahaan dapat memfasilitasi rehabilitasi. Ya, dalam surat kami, dalam koordinasi kami, tetap kami menganjurkan perusahaan untuk memfasilitasi rehabilitasi. Tapi biasanya alasan perusahaan itu karena ada perjanjian prakerja sebelumnya yang menyatakan pemecatan, Pak. Kemudian Benar, Bu. yang kedua itu keterbatasan anggaran. Jadi perusahaan tidak menyediakan anggaran untuk rehabilitasi narkoba, gitu, Pak. Itu yang kedua alasan. Maka nama ini kan datanya sudah di kita, Pak. Ya, Ya, Bu. kami limpahkan ke bidang rehabilitasi data ini dan bidang rehabilitasi menghubungi secara langsung, Pak, kepada personilnya. Menghubungi secara langsung kepada orangnya. Jadi atas nama si Anu positif menggunakan sabu misalnya, Pak. Itu kan sudah ada datanya di kita. Jadi kami hubungi secara langsung, kami menawarkan untuk rehabilitasi. Biasanya, Pak, pecandu lebih takut direhabilitasi daripada di penjara, Pak. Ya, benar, Bu. Ya, jarang Pak pecandu yang mau melaporkan diri secara sukarela untuk direhabilitasi. Jarang, gitu ya Pak. Harus dengan intervensi misalnya dari kami, gitu. Nah, dan kesulitannya Pak, apabila dia tidak bersedia untuk direhabilitasi, maka di dana, Pak. Kita kesulitannya di dana ya, Pak. Karena pengantarannya ke Siap. balai rehabilitasi itu kan dibiayai, Pak, oleh keluarga. Di balai rehabilitasinya yang gratis, Pak. Nganternya, jemputnya itu harus biaya keluarga. Kalau dia tidak, kalau dia tidak bersedia, maka sulit, Pak, kita untuk melakukan pemaksaan. Kemudian di dalam, Pak, dia harus dalam kondisi bersedia. Rehabilitasi ini seperti sekolah, Pak. Kita kayak ada kurikulumnya gitu, Pak. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan, peningkatan kemampuan vokasional dan sebagainya itu harus dengan apa ya? eh, yang hati yang sudah menerima gitu ya, bersedia untuk melaksanakan kegiatan itu. Ada yang jalurnya intervensi, Pak, yang memang sedikit kita lakukan penekanan misalnya gitu.
tapi itu atas permintaan keluarga. Nah, gitu ya Pak, biasanya. Ya, Jadi kami tetap menghubungi secara langsung, tapi yang bersangkutan itu sulit sekali Pak, dia tidak. ya benar. Baiklah Pak Sapirul, bagaimana jawaban dari Ibu Dina? Apakah Bapak sudah oke? Ya, yang untuk poin satu udah oke, Mas. Yang poin dua tadi ya, kalau memang sekiranya ada indikasi di tengah-tengah masyarakat, terus kami melapor, kira-kira identitas kami dirahasiakan nggak? Kan itu tadi ada di komentar tuh. Eh, Ibu Dina, kayaknya masalah jaringan. Mohon maaf ada kesalahan teknis Pak. Bu Dinanya kurang jaringan dengan Bu Dina. Mohon izin Pak, mohon maaf, ada kedengaran Pak suara saya? Kedengaran, kedengaran Bu. Kedengar, Bu. Kedengaran ya Pak. Saya ganti ini Pak. Tadi ada kesalahan sedikit di laptopnya. Jadi itu dia tadi Pak, saya lanjutkan ya Pak. Untuk yang pertama demikian ya Pak, prosesnya itu seperti itu. Yang kedua, eh, tadi Bapak menanyakan ada nggak gimana ya Bu kalau kami mau melaporkan gitu kan. Sementara kami sulit Bu menentukan dia itu benar-benar pakai narkoba apa enggak gitu. Kalau untuk yang pecandu Pak, apa namanya, yang memang memang dia hanya korban penyalahguna atau dia hanya apa namanya pengguna narkoba saja tidak terlibat dalam peredarannya, biasanya Pak eh, disampaikan kepada orang tuanya kalau dia belum menikah atau disampaikan kepada istrinya Pak untuk melapor diri secara sukarela ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, termasuk BNN. BNN ini Rumah Sakit Jiwa Tampan itu IPWL ya Bapak. Jadi Siap, sampaikan siap. kepada orang terdekatnya, biasanya demikian. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, Bapak boleh sampaikan kepada BNN, kepada BNN melalui izin Pak. Kedengeran Pak Ya, suara saya? siap, Bu. Ya, Kedengaran, Bu, kedengaran. iya. Melalui kami punya aplikasi BOSS Pak, BNN One Stop Service. Nah, nanti ada Apa tadi, Bu? Ntar, Bu, dicatat, Bu, BOS, dicatat. Bapak Ah, download aja di Play Store Pak. BOS, iya, apa BNN tadi, Bu? One Stop Service. Eh, BOS, Bos, BOSS, BNN One Stop Service. Nah, kalau Bapak khawatir aplikasinya, Bu, identitas ya. Bapak diketahui bisa melalui itu, Ya, nanti ditindaklanjuti Bapak, mohon izin. Nanti ada petugas kami, ya, namanya petugas SIL, Sistem Intervensi Lapangan. Nanti mereka yang siap, menjangkau. Demikian ya Pak? ya. Ya, berarti identitas kami terlindungi, Bu, ya. Iya Pak, iya. Oke, Bu, terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, Karena sudah itu asar, ya kami Pak. mohon izin dulu, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Baiklah, mungkin karena waktu sudah habis, satu pertanyaan lagi Bu dari kolom komentar. Ini dari Bapak Pandawa bertanya terkait apa korelasi nafsa pada orang dengan HIV dan bagaimana pencegahannya terutama pada remaja itu Bu pertanyaannya. Oh, terutama pada remaja ya Pak. Korelasinya nafza dengan HIV. Tadi mungkin sudah saya sampaikan Pak. Biasanya pada nafza atau pada narkotika jenis tertentu, jenis stimulan terutama Pak, jenis stimulan yang seperti ekstasi, sabu, tadi kan sudah saya sebutin ya Pak di slide, yang jenisnya stimulan ini, dia memacu libido, memacu adrenalin, memacu kerja jantung sehingga biasanya penggunanya cenderung jadi seks bebas ini, Pak. Nah, jadi korelasinya itu, Pak, yang pertama. Yang kedua, ada jenis narkoba yang digunakan
ada jenis narkoba yang penggunaannya itu pakai jarum suntik. Nah, kalau dia berganti-gantian, nah ini apa memudahkan ini Pak. Jadi besar kemungkinannya bisa tertular. Kan jarum suntiknya bergantian nih Pak, makainya bareng-bareng gitu ya Pak. Itu. Satu lagi tadi sudah disampaikan Pak Dokter Pak. Jadi narkoba itu menurunkan sistem imun dalam tubuh. Nah, kalau orang yang imunnya rendah gitu ya Pak, dia mudah terinfeksi. Jadi mudah terinfeksi virus HIV misalnya. Gitu ya Pak. Jadi korelasinya itu. Kemudian apa tadi pertanyaan yang keduanya Pak? Bagaimana pencegahannya terutama pada remaja? Oh, pencegahannya kepada remaja. Nah, itu dia Pak. Eh, kalau pencegahan narkobanya, ya mungkin saya sudah sampaikan tadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama Pak, sibukkan anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi kemudian dekatkan dia kepada agama. Ya Pak, itu nomor satu untuk ketahanan diri yang baik. Dekatkan dia kepada agama, dekatkan dia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan positif Pak. Sehingga nggak ada waktu luang buat nongkrong seharian misalnya di warung kopi. Terus masjid, ya remaja gereja, mungkin gitu ya Pak. Nah, itu sibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan positif, biar dia nggak punya waktu luang untuk apa namanya nongkrong sembarangan gitu Pak. Ya selain daripada di rumah tetap jadikan sebagai tempat yang nyaman Pak untuk dia bisa curhat, dia nyaman cerita sama orang tua daripada cerita sama orang di luar sana yang bisa jadi salah cerita nih Pak, jadi kebablasan gitu ya Pak. Itu saya rasa Pak, tadi ada langkah-langkahnya, mungkin nanti slide-nya bisa di-share ya Pak Moderator ya kepada peserta. Eh, Baiklah Bu, mungkin karena memang waktunya sudah habis juga. Ya, Ucapkan banyak terima kasih Bu atas waktunya, atas paparannya yang sangat luar biasa, atas tanggapan Ibu yang sangat luar biasa Bu. ya Mungkin terima udah di, kasih sama-sama. oh ya, Pak. Ya, Bu. Baiklah mungkin udah di penghujung acara. Saya tutup acaranya ya Bu ya. Ya Pak, Baiklah hadirin yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan kita hari ini dapat menambah wawasan kita tentang bahaya narkoba dan membangkitkan kesadaran kita untuk berani berkata tidak pada narkoba. Mari kita menjadi agen perubahan. Narkoba jangan tertipu, lindungi diri dan generasi penerus bangsa. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain kita foto bersama dulu sebelum di aktifkan kameranya Bapak Ibu peserta semuanya. Kita foto bersama. Ya. Eh, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Satu, satu, satu kali lagi fotonya. Oke, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Sudah, operator? Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mohon izin Pak, boleh fotonya nanti di-share ke saya ya. Boleh Bu, aman. Iya. Makasih Pak Moderator. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Izin saya live ya. Iya.